lagi bareng kita di Talkom, Talking Communication. Bareng aku, Bita. Dan aku, Mate. Seperti biasa, kita bakal berbincang-bincang santai nemenin kalian dengan obrolan berbobot yang tentunya seru tapi kayak menginspirasi gitu kali ya. Pasti kalian gak sabar banget nih. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang pengalaman-pengalaman horor mahasiswa kampus, kali ini kita bakal ngobrolin yang masih relevan sama dunia kampus tapi lebih ke arah karir path dan perjalanan hidup nih. yes, kita bakal ngebahas pengalaman di balik perjalanan menjadi seorang dosen muda. Dan tentunya kita nggak sendiri dong. Di sini kita udah ada 2 tamu spesial yang siap berbagi cerita inspiratif bareng kita nih. Tamu spesial kita hari ini adalah Budila dan Bu Afisa. Budila, Bu Afisa, apa kabar? Kelihatan ceria banget ya hari ini ya. Ceria banget hari ini. Makasih Ibu udah meluangkan Iya, Ibu, waktunya terima di kasih. sela-sela kesibukan buat nemenin kita nih podcast. Seneng banget akhirnya Ibu berdua bisa hadir di Talkom. Terima kasih Bu udah meluangkan waktunya Ibu ya. Oke, kita mau langsung mulai ngobrol aja nih. Pertanyaan-pertanyaan yang mendingan dulu mungkin ya biar Iya, suasana makin mungkin cair kayak- nih, asik. Sementara kayaknya kita masih tegang-tegang banget ini kayaknya. Santai aja santai. Mungkin lagi keringetan dingin nih, keringet dingin Iya, keluar. gitu Oke. kali ya. Yuk langsung Kita aja deh. pemanasan dulu kali ya Oke, Bu. betul. Kita cerita dari zaman kuliah dulu nih. Ibu Afisa dan Ibu Dila, kalau misalkan bisa ngulang waktu nih, kira-kira apa sih yang paling dikangenin di zaman kuliah Ibu dulu? Betul, entah itu di kelas mungkin, suasana kelas, atau mungkin teman-teman circle ibu nih, teman-teman tongkrongan zaman dulu. Betul. Waktu mungkin pas join organisasi, atau mungkin sama dosen killer nih. Dosen killer tuh kan pasti memorable banget ya diingatan ibu-ibu ini. Coba dong, coba di-spill gitu. Oke, siapa dulu? Boleh, Kamu silakan dulu dimulai. nggak apa-apa. Oke. Mungkin Oh, kalau sebelum cerita, maaf Bu, boleh kenalan dulu Ibu mungkin? boleh. Halo Perkenalkan. semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dila atau biasa dipanggil Ibu Dila dari teman-teman mahasiswa ya. Betul. Mahasiswa. Nah, biasa dipanggil Bu Dila. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari Mate dan Betul. Bita. Iya. Betul. Apa sih yang mungkin kita rindukan ya, atau saya rindukan dari zaman perkuliahan? Perkuliahannya yang mana dulu nih? Untuk yang sarjana S1 atau S2? Dua-duanya Iya, yang boleh paling. Oke, mungkin yang paling seru itu di saat saya masih magister atau sarjana sarjana 2 ya, Iya, magister S2, betul. S2. Oke. S2 karena pada saat itu saya itu kuliah di saat saya masih pandemi. Pandemi ya, jadi pada saat itu emang benar-benar saya belum pernah bertemu dengan teman-teman sama sekali tidak. Nah, setelah di akhir itu selesai pandemi itu di akhir apa? 2000 berapa? 23 kayaknya. Apa 3? 22 kita kuliah 22 atau 21 ya kan? 21 masih ganjil genap kayaknya. Masih Iya. ganjil genap, berarti awal 23 ya? Iya. Iya. Nah, di awal 23 itu tahun 2023 kita udah bertemu dengan teman-teman yang mungkin sudah akrab di online itu. Nah, setelah itu bertemu langsung kita kos-kos bareng kita ngekos bareng. Nah, setelah ngekos bareng itu ya udah kita gotong-gotong kayak dari koper atau apapun itu yang kita bawakan, itu benar-benar rempong sekali. Cari kos-kosan susah, apa-apa susah. Karena kebanyakan ya udah orang apa ya? Ibu kos atau apapun itu dia akan apa sih ya? Kayak menghargai dengan harga yang mahal Iya. gitu loh, karena kan di saat pandemi ya. Iya, betul. Dan pada saat itu ya akhirnya kita nyari kos itu udah hampir 2 hari. Wow. 2 hari dan akhirnya yes, benar cari yang benar-benar cocok. Benar-benar cocok itu karena dari ibu kos atau bapak kos yang penjaga itu benar-benar enak dan semua fasilitas enak gitu.
Oh, kalau Itu dari yang mungkin serunya gitu. mungkin serunya. Kalau dari Ibu Afisa sendiri, Kalau dari saya sendiri itu kebetulan kan saya S1-nya itu 2016 ya. Mungkin kalau dibandingin S1 atau S2 yang paling banyak kenangannya berarti yang S1 karena kan masanya lebih lama. Oh, Kan iya. 3 tahunan, kalau S2 kan cuma S1 itu 3,5 tahun, S2-nya 1,5. Jadi yang paling banyak kenangannya sih waktu pas S1. Kenangan yang paling berkesan itu mungkin dari teman-temannya ya. Iya. Dari teman-teman, karena kebetulan di kampus waktu S1 itu teman-teman saya itu kebanyakan dari luar Pulau Jawa. Jadi ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua gitu. Sumatera. Jadi Rantau semua ya. jadi anak Semua kita ada bisa gitu. jadi anak kita bisa belajar tentang budayanya mereka, terus bagaimana tradisi mereka, termasuk nada bicara. Karena kebetulan saya sendiri ini kan dari Sumatera. Jadi ketika ketemu dengan teman-teman yang mayoritas Jawa, itu kan mereka lebih, kalau ngomong lebih pelan ya. Iya. Kalau di Sumatera itu kan nadanya kan agak agak tinggi. agak Keras. tinggi Iya. ya. Jadi bagaimana untuk perubahan itu? Jadi saling memahami bahwa ternyata nada tinggi pun juga bukan berarti marah gitu. Oh, Dan kita kan I see. jadi menyesuaikan kalau ternyata sama teman-teman yang dari Jawa itu berarti harus lebih soft spoken lah. Iya, Betul. biar gak salah Iya, paham. iya, benar. Karena kita kayak kalau ada yang ngegas dikit kayak Ih, kok marah? berarti Ibu dari Sumatera ke Jawa itu kuliah di mana, Bu? Kalau saya dulu kuliahnya di Universitas. Kalau Bu Dila di Kalau saya S1-nya ada di Universitas Oh, Jogja ada juga. Yogyakarta. Jogja juga. Nah, kalau S2-nya itu ada di Oh, berarti Jogja Jogja, sama Semarang. Semarang. Tapi kalau Bu Afisa sendiri kan dari Sumatera, terus kuliah di Jogja, kok bisa tiba-tiba di Tegal, Bu? Ya itu dia. Itu tuh namanya jalur kehidupan, kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Walaupun kita planning sebagus apapun, tetap aja ujung-ujungnya sekolahnya di mana, kerjanya di mana. Tapi kan intinya mau dimanapun kuliah kerja, yang penting kan ilmu yang kita dapat di situ. Oh, Kita I bisa see. memberikannya. Benar-benar. Ya, selain soal temen, yang paling saya highlight itu adalah soal organisasi sih. Oh, soal Sekalian. organisasi, Iya. ya. Dari situ kita bisa belajar bagaimana sih enaknya organisasi itu dan manfaatnya apa. Walaupun mungkin nggak ada nilainya di SKS ya, tapi lebih dari sekedar nilai, lebih dari ya bagaimana kita berbaur dengan teman gitu. Betul. Kita Benar. bahas lagi lebih jauh setelah Tentang itu. organisasi. Iya. Iya. Kalau Bu Dila sendiri berarti kan tadi di Semarang ya, Bu ya. Terus kalau ini tuh berarti emang dari Tegal asalnya? Saya asli orang Tegal. Oh, asli orang Tegal. Asli orang Apak. Oh, asli orang Apak. Nah, kalau pengalaman paling lucu atau paling memalukan gitu ada nggak sih, Bu? Yang kayak paling nyeleneh gitu waktu kuliah dulu, yang sampai sekarang tuh masih keinget banget gitu. Yang kayak, "Ih, aku kuliah dulu gitu ya," gitu. Kok bisa ya aku tuh gitu dulu? Iya. Dulu ya. Mungkin ada saat yang kenapa saya harus balik lagi ya, yang dimaksud ya? Oh, mungkin udah Kayak capek-capek jauh jalan. zaman terus balik dulu, lagi. enggak zaman dulu tuh kayak ada nggak sih pengalaman tuh yang paling memalukan gitu waktu kuliah? Oke, pernah. Gitu. Apa itu? Coba spill. Coba spill. Dari ketawa ya. Karena itu benar-benar memalukan sekali. Pada saat itu saya sedang berada di parkiran. Di sana itu harus dicek dulu si STNK. Oh. Nah, setelah STNK sudah dicek sama bagian apa sih namanya? Satpam. Satpamnya. Ngerti? Itu nanti portalnya akan naik. Langsung terbuka. Oh, Langsung iya. terbuka otomatis. Nah, pada saat itu karena saya kayaknya itu baru deh ada portal. Nah, saat itu aku megang portalnya. Oh. Terus pas dia keangkat, saya naik, jatuh dong. Di situ dan saat itu ada banyak banget, ada angkatan atas, angkatan bawah. Aduh, malu Itu banget benar-benar sih. memalukan sekali. Itu diliatin sih, diliatin sih. Dan kayak sampai saat ini kalau ada portal saya takut. trauma, kayak keinget gitu. Iya. Bukan apa ini? Apa ini? Kalau Ibu Afisa sendiri ada nggak, Bu?
Ada sih waktu pas hari pertama mataf. Jadi kalau di Muhammadiyah itu kan ada namanya masa ta'aruf. Itu biasanya kalau kita tuh ospek ya biasanya. Oh, Tapi iya. kalau di Muhammadiyah kan namanya mataf, masa ta'aruf. Nah, itu tuh hari pertama. Hari pertama kita disuruh buat keliling itu ruangan apa tempat jurusan kita. Lorong-lorong kayak tour iya, gitu. iya, Ya. tour. Nah, kebetulan waktu itu tuh teman pertama saya itu bukan orang Jogja. Nah, jadi kan kita sama-sama nggak ngeh ya. Terus habis itu tuh kebetulan saya lagi kayak kepengen kamar mandi loh. Jadi karena badannya kebetulan agak itu ya, agak minimalis. Nah, jadi nggak kelihatan kalau ternyata tuh yang toilet perempuan tuh sebelah kanan, toilet laki-laki itu sebelah kiri. Jadi karena udah kebelet ya udahlah asal masuk aja. Baru ngeh pas di dalamnya itu dan untungnya nggak ada orang. Jadi karena udah kebelet, udah mentok ya udah suruh temen nungguin di depan. Itu sih ya itu paling memorable sekarang tuh kalau misalnya masuk ke toilet tuh harus diperhatikan dulu. Gambarnya harus benar-benar diliatin dulu karena malu sih. Untung aja waktu itu cuma berdua. Nggak kebayang kalau tiba-tiba masuk terus ada laki-laki di Iya, karena sudah urgent sekali. Kalau sudah urgent itu tidak akan melihat sedetail itu lah bisa. Ya masa iya ya, ya tapi lumayan diinget sih ya sampai sekarang mungkin itu kalian diingetnya. Kalau kayak lagi random gitu diem terus tiba-tiba inget kayak gitu kayak Kalau lihat kamar mandi, astagfirullah. Jadi overthinking gitu loh. jadi overthinking. Kalau pertanyaan berikutnya nih Bu, kita ke jalur akademik atau jalur organisasi. Ya dulu waktu Ibu zaman kuliah lebih lebih condong ke akademik atau lebih condong ke organisasi nih Bu? Oke, dulu saya lebih condong ke akademik. Biasanya kalau biasa disebut itu mahasiswa kupu-kupu. Kupu-kupu. Kuliah pulang, Kuliah kuliah pulang. Tapi pada saat itu saya berarti sudah pernah mengikuti komunitas. Komunitas kayak kalau di kita tuh namanya klik. Klik komunitas lensa ilmu komunikasi 18 gitu. Klik kalau tadi kan klik kan, berarti kan lebih ke arah ke fotografi. Iya. Nah pada saat itu terus saya tidak sering ikut kayak kegiatannya gitu lah. Oh, Setiap kayak minggunya atau apapun itu. Nah kalau misalnya ada acara, saya juga hanya numpang nama gitu loh. Oh, iya. Oh iya. Dulu cuma hanya numpang nama, terus kalau misalnya disuruh ya saya ngebantu gitu loh. Jadi mungkin saya lebih condongnya ke akademik sih. Karena jadi kalau menurut saya sih kalau misalnya kita condongnya ke akademik, berarti kan kita hanya memikirkan pada diri kita sendiri ya. Betul. Tanpa memikirkan teman atau mungkin informasi-informasi dari teman gitu kan. Jadi ya kurang berkomunikasinya atau mungkin dalam berteman gitu lah. Oke, enggak bergaul Enggak gitu. ya. Tapi juga karena ini nggak sih Bu, kayak karena corona juga kan? Enggak, waktu saya S1 itu belum. Jadi masih saya angkatan 2015. Oh. Saya angkatan 2015, saya lulus di 2019. Jadi ya mikir pokoknya biar selesai di 4 tahun itu. Kayak gitu. Oke, nah terus denger-denger nih katanya Bu Afisa tuh aktif banget di organisasi katanya. Coba dong spill organisasi apa aja gitu. Oh ya, oke. Kalau misalnya dulu ya mungkin sebelum menentukan organisasi, dulu kan ibu tuh bukan ibu ya, kan ketua Mbak aja. Oke, kita panggil Kak sekarang, Kak. Iya. Jadi dulu sebelum saya masuk ilmu pemerintahan, saya kan dulu SMA-nya ambilnya IPA karena ekspektasinya sih pengen kuliah di bidang itulah ya sosial, bidang kesehatan gitu. Nah, ternyata kan pilihannya di ilmu pemerintahan. Nah, dulu itu kenapa ikut organisasi? Karena merasa pengen mengetahui lebih biar bukan pengen mengetahui tentang sosial kemudian yang kedua adalah pengen mencari tempat untuk kalau misalnya lagi bosan gitu. Bosan larinya kemana ya gitu kan. Karena dulu mau ke teman-teman juga kayaknya nggak cocok gitu. Bukan nggak cocok sama temennya, mungkin kalau kebanyakan nongkrong takutnya nanti lupa waktu. Jadi bingung caranya biar ngilangin bosan tapi bermanfaat. Akhirnya ikutlah dulu organisasi. Organisasi yang pertama tuh dulu
adalah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa yang tingkat Oke. fakultas. Jadi dari situ ikut kan, ternyata ikut seleksinya bla bla bla. Karena untuk seleksi BEM-nya lumayan ketat ya. Dulu tuh karena asal coba-coba aja. Iya. Jadi kayak kok orang pada ikut ya, yaudah penasaran mau coba join lah. Padahal FOMO iya, aja. FOMO aja. Iya. Siapa tahu nih bisa lolos kan, uji keberuntungan sih. Tapi alhamdulillah yaudah lolos sesi itu. Terus kemudian pas tahun kedua disarankan sama kepala dinas, kan kalau di BEM fakultas namanya kepala dinas, nanti naik ke atas kan jadi kementerian. Terus disarankan yaudah daftar lagi aja di BEM tapi yang tingkat univ. Yaudah daftar dan ternyata ya alhamdulillah keterima. Jadi ya seru lah ketemu sama teman-teman, makin luas lagi. Karena kalau misalnya di fakultas kan hanya sekedar sevisip. Kebetulan itu kan visipnya ada 3, ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, sama hubungan internasional. Jadi kalau misalnya tingkat universitas kan lebih ketemu sama banyak orang lain dan banyak mahasiswa dari jurusan lain. Jadi kayak membangun relasi gitu Iya, ya. jadi kalau ketemu tuh banyak ini apa? Halo. Wah, terkenal nih. Bonusnya itu. Iya, gitu kan. Afisa, Walaupun berapa namanya yang penting disapa aja Iya, loh, ya sama. gitu. Nah, untuk menurut ibu berdua nih, keunggulannya itu apa sih dari membangun karir lewat jalur akademik atau membangun karir lewat jalur itu apa tadi organisasi? Keunggulan di antara dua itu tuh apa sih Bu? Gitu. Kalau menurut saya lebih baik kalian mengikuti beberapa organisasi. Jadi biar kalian itu bukan hanya temannya itu saja gitu lah. Tapi kalian punya banyak teman, lalu punya banyak relasi dan apa namanya? Informasi apa aja gitu loh, banyak wawasan. Jadi kalian kayak oh, ujung-ujungnya dapat info dari ini, kita jadi tahu gitu loh. Jadi lebih baik kayak kalian mengikuti organisasi apa ya? Apapun itu, pokoknya ikuti saja gitu. Betul. Karena saya merasa menyesal di saat itu. Kalau Iya. Bu Afisa? Kalau dulu itu sebelum saya ikut di BEM, itu orang tua saya selalu bilang, nggak apa-apa ikut aja organisasi, tapi harus bisa buktiin kalau organisasi itu nggak mengganggu. Karena biasanya kan doktrin orang-orang tuh kalau misalnya ikut organisasi, berarti nanti kebanyakan dikorbankan nilai pelajarannya. Karena kan jarang masuk sih ya, ikut apalagi organisasi-organisasi kayak BEM, kayak HMPS gitu kan pasti banyak kegiatannya, dan biasanya tabrakan dengan Jadwal dengan kuliah. jam kuliah. Nah, yang paling kerasa kalau ikut organisasi itu yang pasti yang tadi disampaikan oleh Bu Dila ya, relasi sih. Itu udah pasti Itu paling kerasa. penting, sangat Relasi. penting sekali. Kadang kita kan nggak semua informasi itu hanya terpaku sama satu orang. Iya, betul. Kadang misalnya gini, Mate ngasih informasi ini, oh ternyata dari Bita ada informasi lain lagi. Oh iya ya baru tahu jadi ngeh gitu. Terus selain koneksi mungkin biar kita tuh nggak pendiam-pendiam amat. Iya betul. Jadi ngelatih cara ini ya. Biasanya kan komunikasi. kalau orang yang mengikuti organisasi itu tuh mudah dalam berinteraksi dengan orang lain gitu loh. Biasanya kan kalau orang yang nggak mengikuti, dia akan kayak gugup nggak sih? Iya. Ya, karena nggak terbiasa Iya, juga. nggak terbiasa gitu loh. Nah, Ya. seperti itu. Banyak sih sebenarnya kalau misalnya kita mengkaji kenapa kok harus ikut organisasi, banyak manfaatnya. Tapi balik lagi ya ke tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Kan Harus bisa tantangannya, membagi waktu. tantangannya kan di situ bagaimana kita bisa menjadi mahasiswa di kelas tapi juga menjadi mahasiswa organisasi di luar kelas gitu. Harus balance. Terus nih Bu, kalau bicara plus minusnya, apa sih keuntungan ambil jalur akademik sama keuntungan ambil jalur organisasi? Kayak lebih unggul. Kalau misalnya membahas keunggulannya apa? Iya, keunggulan. Keunggulan. Dua-duanya pasti ada unggulnya ya. Iya, tergantung dari diri kalian masing-masing kayak gitu. Tergantung Kebutuhannya. Kebutuhannya kalian mau butuhnya apa. Kalau misalnya kalian jiwanya suka berbaur dengan orang terus tiba-tiba harus jadi mahasiswa kupu-kupu, kan kayak jiwanya tuh kayak terkekang. Iya, Iya, betul. Kayak ada sesuatu yang pengen dikeluarkan tapi kayak nggak Aduh, nggak bisa nih, Iya, nggak Nggak bisa. bisa untuk mengungkapkannya Iya. gitu loh. Ngomong takut salah segala macam gitu. Benar. Jadi kalau misalnya udah organisasi kalian orangnya gampang ngomong, gampang berbaur, Jadi enak dong. ekstrovert Iya. kan? Ya kan? Jadi bermanfaat lagi. Melatih juga. Keberanian benar. sih. Sama kerjasama juga kan.
Jadi kita bisa tahu karakter orang-orang tuh kalau misalnya kita sering berinteraksi dengan mereka. Iya. I see. Terus apa coba tantangan terbesar waktu Ibu menjalani organisasi tersebut? Masing-masing deh jalurnya. Iya. Terus misal tantangan akademik atau tantangan saat aktif organisasi. Itu apa aja sih Bu tantangannya kalau boleh kita tahu nih? Kayak aduh kayak oh gini ya organisasi ternyata gitu. Kalau akademik kayak akademik doang ini bosen ya gitu. Iya. Kayak apa sih gitu. Coba kamu dulu bisa. Oke, kalau tantangan kalau di dulu ya waktu pas organisasi itu saya terbesarnya adalah membuktikan ke orang tua bahwa bisa menyeimbangkan antara akademik dengan organisasi. Iya, karena kan udah janji diperbolehkan untuk ikut organisasi, tapi harus bisa membuktikan bahwa dengan IPK-nya gini. Nah itu tantangan pertamanya. Terus kemudian terkait jam malangnya sih, karena kebetulan dari saya sendiri pun kan karena tinggal dengan orang tua, jadi sebelum jam 9 tuh harus sampai di rumah. Sedangkan organisasi biasanya kalian kalau rapat kan malam ya. Iya, sampai tengah malam. Banget. Makin malam makin pemikirannya makin jernih Iya. ya. Iya. Sedangkan itu nggak bisa ya. Akhirnya ya udah tantangannya yang kedua itu. Terus kemudian yang ketiga dari teman-temannya sendiri sih. Ya kan kadang teman-temannya kita tidak mungkin dalam satu organisasi akan cocok semuanya. Iya Pasti betul. pasti Beda ada pikiran. pasti nanti ada yang dia sangat kekeh dengan ini, terus ada yang mau berbaur dengan ini. Nah itu bagaimana kita menselaraskan itu. Oh, I see. Itu sih nanti mungkin bisa tambahin sama Ibu Dila. Apa itu? Yang di apa tantangan yang itu Mbak Tio, yang akademik apa? Tapi aku sebelum Bu Dila jawab, aku ada satu kepo nih. Bu Afisa kan orang tua berarti di Sumatera ya? Enggak, ya kebetulan orang tuanya ikut ke ini. Oh ikut Oh, ke ya, Jogja Merantau juga. juga. Soalnya aku kayak mikir, kok apa orang tua tahu pulang malam gitu? Kalau perantau kan nggak tahu ya kan? Ya, karena Kayak kemudian bebas. mereka tidak akan mungkin ya membiarkan anak gadisnya mereka kan kalau kuliah. Sesayang itu. Alhamdulillah ya, tapi ya kan resikonya jadi street parent ya. Iya. Jadi di situ ngeri-ngeri sedapnya ya, karena kan harus street parent tapi harus ikut organisasi tapi kuliah juga. Oh, I see. Ini boleh dicoba. Udah tua Bu. Lambat. Nanti S2 S2 deh. S2 nanti kita mikir-mikir lagi deh. Ada berpikir untuk melanjutkan S2? Untuk ya. saat ini Harus 50-50. 50-50. Iya, mungkin mau menjalani kehidupan apa ya kayak graduation yang baru gitu kayak free gitu. Iya. Gitu dulu. Terus nanti kalau kayak misal kayaknya boringnya gini-gini doang, kayak aku haus akan ilmu gitu, terus kayak Ya. oke lanjut S2 gitu Ya, kali. betul banget. Betul banget. Kalau misalnya mau S2 pastikan kalian punya alasan kuat kenapa Iya, kalian S2. benar. Karena S2 itu tantangannya nggak cuma di materi tapi di mentalnya sih. Mentalnya. Mau bagaimana cara bertahannya, apalagi kan S2 tingkatannya lebih ya dari S1 kan. Lebih detail gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya alasan kuat kenapa kalian harus S2, mendingan jangan dulu. Jangan paksakan keadaan gitu. Oh gitu ya Bu. Harus menguatkan mental kalian dulu. Kalau emang Seberat sudah itu ya Bu? oke, Sebenarnya insya Allah Aman. tidak berat. Tidak Karena berat. Berat tidak beratnya itu tergantung bagaimana kalian menjalaninya sih. Oh. Kalau mindsetnya bisa selesai nih, insya Allah Bismillah diniatin demi masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Pasti insya bisa. Allah pasti ada jalannya. aman. aja. Semuanya Baik. berjalan Bisa, dengan wes, lancar. bisa. Coba dulu. Coba selesai S1 dulu deh, wes. Yang fleksibel S1 dulu wes, selesai. Ya kan? Sedang dijalani. Sedang dijalankan. Iya. Kalau misalnya di jalur akademik tuh mungkin tantangannya adalah malas nggak malasnya kuliah. Iya. Karena terkadang tuh mahasiswa ya, kita anggap aja bayangkan kita sebagai mahasiswa. Pasti kan kayak aduh malas banget, apalagi saya kan ngekos ya, merantau. Ya kayak males, kayak buat mandi males, apa males gitu loh. Apalagi di Jogja tuh beda sekali cuacanya. Beda dengan Tegal, karena Tegal itu kan panas ya, Iya, panas hawanya sekali. Very hot ya. very hot ya. Terus kalau di Jogja sekitar jam 5 subuh itu sudah dingin sekali. Sangat mendukung Sangat. untuk perubahannya. Biasanya kan kebanyakan kayak dapat jadwal itu di jam 7. Terkadang saya di Saya jam paham. 7 itu saya tidak pernah. Mandi. Tinggal tahu tos. Yang penting sikat gigi. Penting sikat gigi. Iya. Itu tidak akan Sikat gigi dan mengganggu parfum dan ya. teman-teman. Untuk mengamankan penampilan. Dan parfum yang
lebih banyak lagi. Iya. Mandi parfum, Mandi parfum. aja. Yang penting muka segar, nggak Iya. apa-apa, nggak bau. Iya, oke. Bu. Terus setelah itu pulang, tidur. Mandinya sore. Iya. Sore. Justru katanya tuh kalau mandi sore itu lebih bagus tau Bu daripada mandi pagi. Kayak mandi malam sebelum tidur kan kita kayak seharian beraktivitas kekeringetan. Jadi kayak kita mandi, terus kita tidur dalam keadaan tuh badan bersih. Nah pas besoknya kan malamnya udah mandi bersih. Oh, iya Jadi juga pas pagi sih. nggak usah mandi nggak apa-apa. Iya juga sih. Katanya Tasya Karena nggak Farasya ada itu. aktivitas. Iya Ya. betul. Tapi kenapa orang-orang kayak gitu tuh kebanyakan orang-orangnya cantik ya? Kalau itu Tapi kan kalau misalnya kita kaji ya sebelum subuh juga bagus. Iya, lebih bagus tuh sebelum subuh. Iya sih katanya. Tapi tergantung dingin kebutuhan banget. aja. Dingin banget Bu. Karena biasanya Kalau mahasiswa Tegal itu dinginnya nggak sedingin itu. Iya juga sih ya. Eh, Terus kalau sekarang nih Ibu kan berdua jadi dosen ya. Kalau kita lihat perjalanan karirnya, ada yang organisasi, ada yang akademik aja. Kok bisa ujung-ujungnya tuh jadi dosen, Bu? Kayak apakah udah kepikiran nih waktu dulu kayaknya aku mau jadi dosen deh gitu, atau kayak baru sekarang tuh kayak kepikiran kayak apa ngikutin alurnya aja atau gimana, kok tiba-tiba banget jadi dosen gitu. Kayak sekarang tiba-tiba jadi dosen di Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ilmu Politik. Politik. Terus jurusan apa Ibu itu? Jurusan Ilmu Politik ya? Ilmu pemerintah. Oh, ilmu komunikasi. Malu ya. Kalau Bu Dila kan jurusan ilmu komunikasi ya, Bu. Komunikasi. Kok bisa ada di sini kok, Bu? Gimana ceritanya? Dulu nggak ada bayangan jadi dosen sama Nggak sekali. ada. Nggak ada bayangan. tiba-tiba dapat mukjizat kah mungkin? Tiba-tiba Dapat arahan orang dari tua, Tuhan. arahan dari Tuhan, ya. Tuhan. Dari Tuhan mana Menunjukkan yang jalan. cocok dan mana yang rezeki aku sendiri ya, Iya. gitu kan. Iya, iya. Ternyata pada saat itu saya istikharah. Masya Allah ya. Sepertiga Masya Allah, malam. Eri ya. Ada jalurnya berarti. Iya, istikharah. Terus pada saat itu emang mimpinya itu berada di kelas. Oh, Beneran, itu beneran fakta. Di mimpi saya itu benar-benar di kelas. Ajar ini, terus setelah itu berapa minggu langsung saya konfirmasi ke orang tua, mah, oke wis, saya jadi dosen. Nah, gitu. berarti ada omongan sebelumnya kayak. Sebelumnya orang tua sudah bilang untuk dosen aja, karena kamu kan dari S2 ya. Dari S2 itu kan terkadang orang untuk mengambil pekerjaan, kayak misalnya sudah angkatan atau mungkin tingkatan apa? Pendidikannya yang agak tinggi itu agak sulit gitu loh. Karena kebanyakan tuh yang mungkin tingkat pendidikannya sudah S2 itu kebanyakan tuh kayak jabatannya atau mungkin mencari di bagian apa? Manajemen ya. Yang mungkin dia jabatannya udah tinggi gitu. Dia sudah punya pengalaman. Nah, saya sendiri itu kan belum ada pengalaman. Jadi oke, untuk gimana caranya biar dapat mujizat, terus habis itu dapat jalan arah yang baik. Ternyata ya selesai. Oh, jadi karena awalnya dari omongan orang tua yang menyarankan, terus Ibu kayak ya udah bismillah, terus kayaknya kok bener, terus ya udah oke. Oke gitu. Gitu. Untuk melanjutkan akhirnya. Ya meskipun mungkin jalannya agak lika-liku, jadi tetap syukuri aja. Ya, Ya kan? alhamdulillah. Akhirnya jadi gitu ya Allah. Walaupun harus nangis sambil ya Allah, ya Allah. Semua aku jalani walau sambil Iya. nangis-nangis. Iya. Meskipun banyak tugas tetap ya Allah ya Allah ya. Tolong ya Allah, ya Allah seperti biasa ya Allah. Udah malas, Udah udah ya malas. Allah seperti biasa ya Allah. gimana biasa yang mana nih? Udah segmen. Lunjak nih lama-lama. Mana yang kau minta? Kalau Bu Hafiza sendiri gimana nih Bu? Kalau ibu tuh, kalau ibu sendiri itu dulu setelah S1 itu nggak langsung S2. Karena dulu mikirnya kebanyakan kayaknya teman-teman tuh ambil S2 itu biar nggak dikirain nganggur. Karena dulu banyak teman-teman yang ibu temuin. Tiap ibu tanyain kenapa kan ambil S2, katanya ya biar nggak dikatain karena belum dapat kerjaan sih, jadi biar nggak dikatain kamu ya udah lanjut S2 aja dulu. Nah ibu tuh pengen kayak nggak bisa loh kayak gitu, karena ibu mikir S2 tuh biayanya nggak seberapa kan, bukan biaya nggak seberapa, biayanya tuh cukup
lumayan lah ya. Iya. Ya buat benar-benar terus habis itu ya udahlah kerja dulu. Jadi kerja dulu selama 2 tahun sampai ibu tuh pengennya sebelum S2 ibu harus cari alasan kenapa ibu mau S2. Tapi lah 2 tahun itu kita kerja karena di sepanjang pekerjaan itu ibu akhirnya menemukan kayaknya kok dipikir-pikir kayaknya emang harus S2 deh gitu. Akhirnya ya udahlah ngambil lah S2. Nah, dulu itu ibu tuh pernah baca podcastnya, tahu siapa namanya freelancer yang itu loh, Zafira kayaknya, yang itu loh yang dia kerja di Jepang, dia dapat beasiswa. Ibu nggak tahu nama podcastnya apa, dan dia tuh ya ibu lupa nama podcastnya apa. Dia tuh bilang gini, kamu tuh coba kalian bikin note, kalian bayangin diri kalian 5 tahun ke depan tuh seperti apa. Jadi kan ibu pikir-pikir, iya juga ya 5 tahun tuh seperti apa. Terus kemudian ibu juga pernah dengar waktu pas mau di Ayunda bilang, kalau misalnya kalian ngerasa mimpi kalian terlalu besar, coba deh dipripitin kecil-kecil gitu. Kita tahu disampai. Nah akhirnya ibu bikinlah di note di kamar itu, kalau ibu mau jadi 5 tahun ke depan tuh pengen targetnya jadi 3 profesi. Kerja di LSM, terus kemudian jadi penulis, kemudian yang ketiga baru dosen. Jadi dosen tuh ketiga, karena Opsi terakhir. karena ibu mikir kan kayaknya dosen tuh tanggung jawabnya lumayan ya, karena kita ngajarnya mahasiswa yang udah itu sih yang udah mulai berpikir kritis ya gimana caranya handle. Terus habis itu dalahnya itu pas tanya sama orang tua juga bilangnya kalau udah S2 mah ya udah berarti kan kalau udah S2 berarti dosen gitu. Jadinya ya udahlah bismillah dicoba dulu. Ternyata pas di sini ada lowongan, dengan niat lillahi ta'ala mencoba, bismillah sejauh ini. Ya. Berarti sama-sama awalnya dari orang tua ya Bu ya? Ya, karena kan pengennya segala sesuatu apapun yang penting orang tua ridho, insya Allah juga Allah ngasih kemudahan kan. Ya enggak? Sangat-sangat. Dan omongan orang tua itu kan semua bakal tercapai. Ya, selama itu baik kan. jadi kalian harus nurut dengan orang tua ya. Makasih Bu. Insya Allah. Sedikit teguran bagi saya. Gimana ini? Nah kalau dari S2 sendiri apa sih bedanya sama S1 Bu? Kayak lebih serem kah? Kayak dosennya kok lebih horor gitu? Atau kayak lebih menantang kah? Atau gimana gitu Bu? Siapa dulu? Gamsur. Sweet. Dulu ya. Oke, mungkin kalau dari ibu dulu ya. Karena kebetulan di Magister Ilmu Pemerintahan itu ibu milihnya di kampus yang sama. Di UMY juga. Ya, karena kan itu termasuk kalau yang jurusan ilmu pemerintahnya itu termasuk yang paling bagus di situ. Udah akhirnya di situ. Nah, pertama masuk itu agak shocknya karena S2 itu kita langsung dikasih tugas, jadi bikin jurnal. Jadi minggu pertama itu dosen-dosen itu masuk, terus mereka memaparkan nanti tugas kalian ini. Jadi minggu kedua tuh harus mulai konsultasi. Awalnya kan kagok ya, karena waktu kita S1 kan minggu semester pertama tuh masih santai ya sama teman ya. Semester pertama, kedua itu kan masih hai, masih nongkrong sama teman. Tapi di sini waktu masuk semester 1 langsung tapi ya itu enaknya, jadi kita lebih fokus ke diri kita sendiri sih. Karena tugas-tugasnya itu kan kita harus gimana caranya kita bisa selesai, nggak ada lagi tuh kepikiran mau nongkrong sama temen, mau itu paling pun ketemunya cuma di pas kelas aja, itu pun diskusi. Misalnya kamu tugasnya ngambil topiknya apa, kenapa kamu ambil topik itu, nanti kita diskusikan dengan profesor kita, dengan dokter kita. Lebih serius gitu. Lebih serius. Tapi serunya di situ, karena kita lebih mengenal diri kita. Kita lebih mengenal kemampuan kita, karena kalau S1 itu kan lebih dominan kita bareng-bareng sama teman ya. Nah, tapi kalau misalnya S2 kita tuh lebih, oh ternyata saya tuh bisa loh gitu. Oh ternyata saya tuh kuat juga ya mentalnya sampai sejauh ini gitu. Jadi kayak ada iya, jadi ada iya, jadi gitu. Serunya sih di situ. Sepertinya menarik. Hampir sama sih. Jadi nggak ada sih perbedaan, kayak magister itu sama. Jadi 1 minggu itu pasti setiap ada materi dari dosen yang mereka sampaikan, kita harus mengumpulkan tugas itu di minggu selanjutnya. Berbeda dengan S1. S1 itu masih aman-aman aja, masih bisa nongkrong lah, inilah, itulah. Tugas itu hanya di saat apa? sebelum Deadline aja.
UTS. Oh iya benar. Sebelum UTS Sebelum atau UTS, UAS kan? sebelum Iya. UAS. Nah di kita waktu S2 itu harus seminggu itu mengumpulkan tugas terus menerus. Kayak militer ya, tempa gitu ya. Jadi mungkin karena dengan adanya kita diminta untuk mengumpulkan tugas itu di minggu selanjutnya dan selanjutnya, itu biar kalian kita melatih dalam penulisannya. Apakah mereka mampu atau enggak gitu loh. Iya. Seperti itu. Kadang kan mungkin kalau S1 masih aduh ini bingung deh mau ngerjain gimana Iya. kayak gitu loh. Terus dari pendahuluan apa yang nanti kita kerjakan gitu kan. Iya benar. Nah itu karena biar kita di akhir mungkin semester di S2 itu kita tidak kagok. Jadi tahu oh dalam penulisannya seperti ini ya kayak gitu. Sama itu sih mungkin penambahkan lagi itu melatih buat kemandirian sih ya. Iya. Karena Iya. kemandirian. Karena S2 itu karena kita langsung dikasih tugas jadi kita lebih dekat dengan profesor kita. Oh. Jadi kita bisa ada alasan loh buat deket sama orang sehebat itu. Iya. Kita bisa, Iya, iya. walaupun Kagum sih. ujuk-ujuknya karena tugas tapi kita bisa kenal dengan dia tuh syukur-syukur kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk ikut projectnya kan itu luar biasa banget di antara berapa mahasiswa terus akhirnya kita yang dipilih untuk ikuti projectnya mereka kan sesuatu yang bisa oh ternyata dipercaya ya. Karena kalau kita mengikuti proyeknya dosen itu bisa jadi tahu, maksudnya kita jadi tahu oh penulisannya seperti ini ya kayak gitu. Karena kan setiap Untuk kunci. ya karena kan setiap profesor itu biasanya gaya penulisannya gaya itu kan beda-beda. Oh gitu. Oke, terus ini aku sendiri mau tanya Bu, kayak kepo aja waktu Ibu awal terjun nih nyemplungnya masih basah banget tuh kan. Pas mau daftar jadi dosen tuh apa mungkin Ibu langsung dapat tempat kah waktu lamar kerja itu atau harus muter-muter dulu keliling kampus gitu? Gimana Bu itu? Oh, kalau dulu tuh ibu dapat info terkait dosen itu waktu sebelum wisuda sih. Karena sebelum wisuda dan itu ibu tahunya itu dari teman ibu. Jadi teman ibu tuh dia dulu kita sebelum wisuda itu kan ibu cerita sama temannya Bu, ini udah mau nanti S2 mau jadi apa ya? Kata gitu. Masih kepikiran Iya, kan, iya. ini mau jadi apa ya? Mau jadi dosen kayaknya juga berat ya kayaknya nggak bisa deh ini. Terus tapi kok udah mau jadi dosen nggak bisa? Iya sih insya Allah kalau ada jalannya aku jalani. Terus habis itu tiba-tiba dikasih kabar bahwa ternyata di sini ada lowongan nih coba aja masuk siapa tahu bisa. Terus dulu nggak dikasih tahu ke orang tua, dulu nggak dikasih tahu karena takutnya sih orang tua tuh berekspektasi tinggi ternyata terus nggak jadi. iya malah kecewa gitu ya Bu malah ya. kecewa. Akhirnya diem-diem ngumpulin berkasnya terus diem-diem wawancara pas udah keterima baru bilang. Terus Surprise. dia langsung bilang bilang nih jadi dosen nih di sini nih gitu. Karena dulu yang Nggak nyangka meyakinkan, ya? iya nggak nyangka karena dulu yang meyakinkan buat jadi dosen tuh orang tua katanya, tenang nggak apa-apa nanti pasti jadi dosen. Tapi gimana caranya ya? Tapi ya omongan orang tua ya amin-aminkan aja Iya. ya. Ternyata beneran keterima. Terus ternyata paling problem berikutnya adalah karena jauh dari Jogja sih. Karena mungkin Jauh-jauh Afisa ini baru pertama kali tinggal merantau dengan orang tua. Jadi mungkin ketika dia berada di Tegal, dia tuh kayak bingung, kayak pasti merasa lagi nangis ya, kayak pasti ada Iya, homesick gitu homesick. ya. Homesick pasti Iya, homesick. Iya, karena kan Entah kita seminggu sendiri. sekali Iya, bahkan bener. mungkin berhari-hari tuh kayak setiap hari kayak dia biasa kangen rumah makanannya ya. disiapkan dengan orang tua. Tapi jadi bingung mau makan apa ya? Aduh ini sepi nih kosnya kayak gitu. Jadi aduh gimana ya? Kayak gitu. Jadi ngerasain dulu waktu pas S1 tuh ngeliat kayak teman-teman, enak ya mereka ngekos ya bisa bebas. Pengen deh. Ternyata tuh pas ngerasain, ya Allah. Seperti kayaknya ini ya. pengen balik ke rumah deh. Lebih enak tiba-tiba, mau ini itu. Kalau ngekos tuh tiap hari tuh mikir, mau makan apa ya hari ini? Makan apa ya hari ini? Kalau mikir kalau di rumah kan enggak. Tapi ya tantangannya di situ. Iya. Selalu ada konsekuensi di setiap apapun pilih. Betul. Nah konsekuensinya lagi nih Bu menjadi tantangannya ya, bukan konsekuensinya. Sebagai dosen muda nih, pasti kan ada Bu kayak tantangan-tantangan yang Ibu rasain ya. Karena kan umur mahasiswa tuh kita kayak nggak beda jauh lah dari Bu Afisa dan Bu Dila. Bukan Bu, Kak ya kan? Kak. Kak dari saja Kak. Oh ya Bu. Dila. Beda 1 tahun sama kita. Nah itu kayak tantangannya apa sih Bu gitu? Kayak apakah gimana gitu ya? Biasanya tantangan apa yang ibu rasakan? Oke. Tantangannya ketika saya mengajar dengan kalian, karena kan pada saat itu kan mungkin saya S2 itu kan Zoom ya, Iya. Iya. makanya pas pandemi ya. Iya, Zoom. Jadi nggak terbiasa untuk
berbicara di depan publik atau mungkin presentasi di depan maksudnya banyak orang gitu. Jadi ketika saya mengajar, tantangannya itu saat mengajar kalian sih. Jadi kayak ngerasa grogi, kayak salah apapun itu gitu loh. Nah dengan adanya kayak oke, dari awal saya kayak gini, berarti harus diubah gitu loh. Perlahan-lahan diubah dan sampai saat ini alhamdulillah ya sudah menjadi ya mungkin masih ada yang kurang tapi ya alhamdulillah gitu. Kayak kita tuh sebagai manusia juga harus belajar terus bahkan dosen yang udah ibaratnya S2 nih magister gitu kan tapi masih belajar terus-terusan ya Bu Karena ya. dosen itu kan pasti tetap belajar juga. Yes, I see. Kalau Bu Afisa sendiri apa nih Bu tantangannya? Kalau dari ibu itu, menurut ibu tantangan jadi dosen di usia segini itu adalah membuktikan bahwa kita tuh layak jadi dosen. Iya. Entah itu ke rekan kerja ataupun terutama ke mahasiswa ya. Iya. Karena kadang pasti dari segi umur, dari segi pengalaman pasti akan dipertanyakan. Ya nggak? Nah, bagaimana cara membuktikannya? Baik lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dila adalah jangan pernah berhenti belajar sih. Betul. Belajar terus. Jadi yang belajar itu tidak hanya mahasiswa, tapi dosen pun belajar. Jadi kayak mahasiswa belajar dengan dosen, dosen pun sebenarnya juga belajar dengan mahasiswa. Saling Jadi saya sama-sama saling belajar. belajar. Jadi kayak setiap minggu itu gimana ya caranya mahasiswa itu biar efektif di kelas tuh gimana caranya. Nanti dievaluasi lagi, oh ternyata mereka tuh bosen ya kalau pembahasan kayak gini. Oke, benar kalau dikemas dengan game. Game apa yang cocok dengan mereka ya, game mereka semangat. seru tuh. Iya, jadi selalu ada kayak evaluasi dirinya Dari sih setiap perubahannya minggunya. gitu. Nanti baru ternyata oh metode ini berarti nggak cocok, berarti diganti yang ini. Kadang tuh juga tanya-tanya dengan teman-teman dosen yang udah senior. Kita jadi tahu sebenarnya sih Sa, kalau misalnya saya lagi ngajar, kita tahu kayak dari bukan penampilan kayak dari segi mahasiswa yang mendengarkan kita menyampaikan itu udah tahu. Oh berarti ini mungkin mahasiswa udah belum maksud nih. Berarti dari itu semua kita dari minggu selanjutnya kita ubah gitu loh. Ya mungkin kayak bagaimana kita belajar dengan dosen senior, nanti bagaimana sih mereka pengalamannya lebih lama ya. Nanti biasanya tuh diskusi dulu, ini gimana ya Pak Bu, kalau Bapak sama Ibu ngajarnya di kelas gimana biar mahasiswanya gini-gini, akhirnya dicatat. Jadi dulu waktu awal-awal tuh buat catatan tuh. Karena ditanyain sih ke dosen-dosen salah satu tuh, karena metode setiap dosen mengajar kan beda-beda. Jadi dicatat, nanti kita kira-kira yang mau dicoba dulu yang mana ya. Kalau misalnya dicoba di mata kuliah saya bisa nggak ya? Oh masuk. Kalau misalnya enggak, oh berarti kita coba yang metode yang kedua gitu. Iya, jadi kayak selalu berpikir serunya sih di situ. Sebenarnya seperti itu. Untuk mengubah dari kegiatannya, mungkin bukan kegiatan sih apa ya, aktivitas dalam mengajarnya gitu loh. Kayak misalnya dari tadi dosen yang mungkin sudah senior, kita jadi tahu oh ternyata kalau kita mengajar harus kayak gini loh, kayak gitu loh. Jadi untuk mengevaluasi dalam aktivitas untuk mengajar. Yang penting intinya sih jangan pernah berhenti belajar. Ya, betul. Kalau capek Saya setuju. lelah itu boleh, tapi kalau berhenti apapun gimana dalam mengerjakan apapun jangan pernah berhenti belajar. Betul. Karena setiap hari kita kan selalu belajar kan. Jadi apapun. Mau kalian kerja apapun, kita apapun itu harus belajar. Bener banget Kayak Bu. maksudnya kayak kita nggak tahu nih gimana cara mengerjakan ini. Ya sama kayak tugas kalian, misalnya saya memberikan tugas ke kalian. Kalian kan nggak tahu ya cara mengerjakannya seperti apa. Nah pasti kan kalian harus belajar dulu kan. Iya benar. Dari buku apalah, inilah, itulah, kayak gitu kan. Betul. Nah dari pekerjaan juga seperti itu. Betul. Terus kasih referensi terlebih. Betul. Intinya tuh kita bisa belajar dari manapun ya Bu ya. Iya. Nggak harus S2, nggak harus kuliah. Semua orang bisa belajar dari manapun. Kita bisa ngambil pelajaran ya Bu ya. Untuk bisa Tergantung ya. mengembangkan potensi kalian. Betul. Seperti itu. Betul. Nah terakhir nih Bu, pertanyaannya adalah bukan pertanyaan sih, lebih ke pesan. Ada nggak Bu pesan atau saran gitu? Sekarang kan kayak banyak nih mahasiswa yang lagi bingung. Aku tuh mau fokus ke mana ya? Ke karir kah? Ke akademik kah? Atau ke organisasi kah gitu? Ada nggak sih Bu kayak pesan buat mereka? Saya dulu pernah, pokoknya pada saat mahasiswa baru, maba,
Saya selalu menyampaikan bahwa kalian harus aktif dalam organisasi, apapun itu. Karena biar kalian tuh bisa mendapatkan wawasan dari siapapun. Nah, ketika kita sudah mendapatkan wawasan itu, kita bisa mengembangkan diri kita kan. Ya, betul Ya kan? sekali. Dari yang tidak tahu menjadi Tahu. Tahu ya. Jadi saya lebih baik buat kalian mending mengikuti organisasi, jangan hanya kupu-kupu. Boleh kalian ikut organisasi, boleh kalian ikut karir atau mungkin ikut komunitas apapun itu, boleh-boleh saja. Tapi kalian harus bisa membagi waktu, bisa Manage manage waktu ya, Bu. Mana yang akademik, mana maksudnya waktu akademik dan mana waktu yang untuk kegiatan itu di luar sana. Di luar akademik. Kalau dari ibu sih apa ya? Kalau misalnya semua ketiga-tiganya kenapa enggak? Penting semua soalnya. Iya enggak? Iya kan? Kalau misalnya bisa menyeimbangkan antara akademik, organisasi, karir, kenapa enggak? Yang penting dari diri kalian harus bisa membagi waktunya aja sih. Handle gimana Ya, ya? yang penting kalau kalian yakin kalian bisa untuk ketiga-tiganya, kalau ibu sih pesannya mungkin sebelum kalian memilih, kalian pastikan dulu kalian mau bertanggung jawab. Ya. Jadi pastikan kalian bertanggung jawab dulu nih. Nah, karena kalau misalnya kalian udah mau bertanggung jawab apapun, pasti kalau misalnya milih ketiganya itu akan ada konsekuensinya. Ya, entah mungkin kalian nanti akan jadi capek, udah lelah, teman kalian pada nongkrong, kalian harus ke semuanya ya kan? Iya, betul. Tapi yang pertama asalkan kalian mau bertanggung jawab dengan pilihan kalian, terus kemudian yang kedua asalkan kalian paham dengan konsekuensinya. Karena kadang hanya asal ikut-ikutan tapi nggak tahu paham konsekuensinya. Akhirnya di tengah jalan capek nggak bisa, akhirnya berhenti. Kan kayak eman-eman banget kan, Iya. kayak Udah setengah mundur loh lagi, itu. udah setengah masa mundur. Ibarat kata tuh kapalnya udah berlayar loh, jadi lawan ombaknya jangan ganti kapal. Iya. Betul, Ya kan? Betul, betul. Terus soal yang tadi tuh belajar bisa di mana aja, ya kan? Iya. Kalau dalam pepatah budaya Minang tuh kan ada alam tertampang jadi guru. Jadi dimanapun, apapun itu bisa jadi bahan pembelajaran buat kita. Terus kemudian apalagi ya? Yang penting kalian tetap semangat aja sih, tetap semangat mahasiswa. Apapun yang terjadi ke depannya, selesaikan satu-satu. Iya. Ya. Jadi kadang kan kita mikirnya tahu jauh nih ke depan, aduh nanti sarjana gimana ya biar lulus biar wisuda, tapi yang ini tuh belum dipikirin nih. Nggak usah mikirin yang jangka waktunya yang lama Jadi gitu loh. lewatin dulu, misalnya kan kalian semester 7, gimana caranya biar tugas ini selesai dulu nih. Nanti kalian semester ngerjain skripsi, bagaimana skripsinya bisa selesai, gitu dulu aja. Oh, iya. Nanti Jangan Jalanin memikirkan aja ya, jalanin sekarang. saja. nanti tahu-tahunya nanti udah sampai aja tahu-tahu, ih besok minggu depan udah Sudah wisuda. Yang aja udah Desember gitu kan. Bener. Terus ketika kalian sudah wisuda, terus sudah dapat kerjaan, pasti kalian udah bangga sama diri kalian. Pasti. Pastilah bangga banget kayak- itu, kayak, akhirnya Aku ini. bisa melewati ini semua gitu loh. Dari yang awalnya kayak Dari bisa Allah, nggak ya? ya Allah, Bisa kayak nggak? gitu kan? Ya Allah, tolong doi, tolong lah, tolong. Dibalik kata tolong-tolong ya Allah. Iya. Tolong. Kadang organisasi akademik itu kan nanti akan membentuk nilai kalian, value kalian yang akan kalian ibarat kata tuh nih, kalian ketika kita masuk ke dunia kerja, kita yang akan dijual itu adalah value kita, Iya, nilai betul. kita. Mungkin kita lulus dengan IPK 3,87 atau berapa gitu. Amin ya tinggi. Allah. Iya, Amin, amin. Itu tuh hanya akan mengantarkan kalian sampai depan pintunya aja. Tapi bagaimana kalian pas bertahan di ruangan itu value kalian akan menentukan. Betul. Karena pas kalian kerja kan pasti rintangannya lebih nyata sih. Ya, nah, karena nggak cuma teman-teman doang yang akan kalian hadapi, tapi orang-orang yang sudah dewasa semua loh. Kalian harus Pemikirannya- mentalnya harus kuat. pemikirannya udah dewasa semua gitu. Aku udah kuat Bu menjalani hidup ini Bu. Kuat banget. Nanti harus lebih kuat lagi berarti ya. Bu. Iya, bismillah. Bismillah. Lalu nanti kita akan kuat sendiri kalau misalnya ditempa dengan banyak situasi. Asalkan ya baik lagi ya. Mengeluh boleh, capek boleh, tapi jangan pernah berhenti buat jangan pernah berpikir untuk buat berhenti gitu. Harus punya siap. teman yang positif vibe. Oke, kayak aku Bu, positif. Aku juga positif vibe. Lebih Lihat lah. positif gue. Lihat lah aku. Tuhan. Ibu, Helet
benar, betul sekali. Lingkungan itu sangat salah satu faktor Sangat pendukungnya. penting, Betul Iya, banget. betul. Karena nanti bayangin aja kalau misalnya kalian berada di lingkungan teman-teman yang Toksik. menunda-nunda pekerjaan, nanti kalian mau nggak mau tuh pilihannya cuma ada dua, kalian yang bisa mengubah mereka atau mereka yang akan mengubah kalian. Iya betul. Tapi kan kita cuma sendiri ngelawan berapa orang, Iya. ya nggak? Itu yang Hanya sangat kecil sulit. kemungkinan kecuali kalau prinsip kita kuat gitu. Karena kadang pekerjaan itu orang-orang tuh hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, jadi bagaimana kalian harus kuat mental di situ, kalian memahami prinsip. Yang penting ya, ini intinya gini, kita sebagai mahasiswa itu harus punya prinsip. Prinsip entah dalam pertemanan, entah dalam perkuliahan. Karena prinsip itu yang akan menjaga kalian dari hal-hal yang menurut kalian ini prinsipnya melanggar banget nih. Misalnya teman-teman kalian nakal, wah kayaknya ini udah nggak sesuai dengan prinsip nih, udah Harus dihindari. Kan, Dikat. kalian Cabut deh. iya kalian Soalnya takut Jauh-jauh. bisa berpengaruh dengan kalian gitu. kalian kan punya tanggung jawab atas diri kalian sendiri dan apapun yang terjadi dengan diri kalian sendiri berarti bukan salah orang lain tapi salah kalian yang membiarkan itu terjadi. Betul banget Bu, tergantung orangnya Yes. Bu. Kita keteguhan hatinya gimana untuk Iya. menghadapi dunia yang jahat ini Bener. gitu. Ibu jadi ingat, ibu kemarin tuh denger ngaji filsafat ya, dia bilang tuh sebenarnya itu dunia itu nggak jahat, cuma kadang diri kita sendiri aja yang terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Iya. Betul. Ya, Makanya aku tidak pernah berharap sama orang lain. Oh iya. Ya, berharap hanya kepada Allah. jalanin aja semuanya, tetap yang penting tetap semangat. Ingat kalian jadi mahasiswa ini tanggung jawabnya bukan cuma untuk diri kalian sendiri, tapi juga yang lebih besar lagi kepada orang tua kalian. Betul sekali. Orang Masya tua Allah. mungkin nggak mengharapkan kalian buat harus nilainya tinggi sedana gini, tapi lebih ke kita masa nggak ngasih yang terbaik untuk orang tua kita, padahal Betul. mereka udah ngasih semuanya yang terbaik gitu. Karena kalau kita sudah memberikan semuanya ke orang tua yang terbaik, pasti orang tua bangga. Betul. Bangga ke kalian. Siap. Yang penting ingat jangan pernah berhenti belajar. Betul. Apapun Aku selama itu simpan di baik, otak. selama itu baik, mendukung kalian, jangan pernah berhenti belajar. Dan jangan malas. Aduh gimana ya? Gimana ya? Malah, ibu ingat, ibu jadi ingat dulu, ibu pernah baca buku, ibu juga lupa judulnya apa, tapi kenapa orang itu bisa males, itu karena mereka kehilangan tujuan kenapa mereka melakukannya itu. Jadi kalau misalnya kalian males, kalian harus ingat lagi, tujuan Tujuan. kita apa ya gitu. Betul. Tujuan kalian tuh apa? Tujuannya apa, nanti baru malas itu tuh akan hilang. Hilang. Oh, siap. Seru banget ya. Punya obrolan ada ini. niat. Niat dari diri kalian masing-masing. Berarti kayak dari diri sendiri. Betul. Ya, karena kalian sendiri bertanggung jawab kan udah ngambil pilihan, kalian harus tanggung jawab apapun. Iya, Bu, Oke, pasti. ini pertanyaan terakhir nih ya Bu. Boleh sekali. Apa harapan Bu Afisa sama Bu Dila buat mahasiswa ilmu komunikasi yang sekarang nih, buat itu mbah itu maba atau semester 3, semester 5, bahkan kita nih, kita semua yang ada di sini semester 7 nih yang lagi pusing-pusingnya, bimbingan, judul di ACC atau enggak, aduh. Tugasnya banyak. Ya, tugasnya nggak banyak sih, tapi berat. Berat. Berat banget, wallahi. Beratnya gimana? Berat. Aduh, kayak emang betul ini. Kemana-mana bawa laptop. Iya, orang bawa laptop yang biasanya kayak cuma tote bag isinya cas-casan, minum, iya. Lipstick, ya Ya kan? kalau kamu itu lipstick, kalau kamu apa sih? Charger terus. Oke. Apa nih harapannya Apa, Bu? dari Ibu berdua? Pesannya, Bu. Harapannya ya apa ya? Harapannya aku jadi sukses gitu. Harapannya saya ingin buat kalian yang semester 7 Tolong ya. cepat-cepat langsung mengerjakan tugas akhirnya. Baik. Nah, itu lebih ke perintah Ya sepertinya. perintah. Kerjain. Biar kalian tuh bisa lulus tepat waktu. Amin ya Allah. Amin, amin. Amin. Ya Allah, amin. Tepat waktu dan saya minta buat kalian kayak ketika kalian sedang mengerjakan skripsi, kalian coba mencari pekerjaan. Pas banget sama Pas aku yang banget dari, kamu. dari kemarin nih. Naruh play locker terus. Gitu. Jadi ketika kalian sudah lulus nih, kalian sudah ada kerjaan. Iya, udah ada langsung ada. Ah, ini enak nih. Atau mungkin nanti bos kalian bisa, oke boleh nih jabatan kamu. Oke nih, fresh banget. Gitu loh. Daripada kita kayak pengacara kan, Iya. nganggur dan banyak acara. Mungkin kalian buat aja video podcast Iya. nih kayak atau apa gitu. Ini lagi nih. Betul. Kayak Kayaknya dua sih, ya. pengacara itu loh. Ya iya tahu. Tahu kan? Itu Kak Desti karena- sama Kak Vivi.
Itu kan mereka itu karena tidak ada, maksudnya belum ada Iya, kerjaannya. masih nganggur. Akhirnya masih nganggur. Akhirnya dia kayak buat gimana sih kita kan hobi makan ya. Iya. Kita nge-review makanan. Coba dong kita iseng-iseng bikin Seru vlog. banget. Seru. Mungkin kalau kamu mau bisa coba untuk aktif dalam dunia sosial media kayak gitu. Seperti Akan itu. saya lakukan, Bu. Ikut Lanjutkan, kita Gita. Lanjutkan. terapkan ibumu ya. Iya, aduh malu deh. Saya promosi bisa tuh. Iya. Iya, kalau Ibu Afisa sendiri apa nih, Bu, Kalau pesannya? Ibu Afisa, pesan mungkin tadi kan pertanyaan untuk mahasiswa baru ya, mungkin Iya. mahasiswa baru dulu. Untuk mahasiswa baru, ibaratnya gini, kalian tuh udah masuk nih ya. Nah, jadi please jangan fokus. Kadang kan mereka ngerasa pas udah masuk, kok kayaknya nggak passion aku ya. Ya nggak? Salah jurusan nih kayaknya. Biasanya gitu ya. Pasti kayak gitu kan, Ini kalau awal juga pasti kayak gitu. kemana, Iya, ya. banyak. Aku juga Pokoknya gitu. intinya kalau udah masuk, Terjunin selesaikan dengan aja. baik. Selesaikan dengan baik. Jangan berpikir untuk keluar, karena kita kadang nggak tahu, bisa aja kalau niat kita belajar ya, intinya kalau kita meniatkan diri untuk sesuatu tuh belajar membuat diri kita jadi lebih baik, harusnya walaupun awalnya kita nggak suka, tapi karena kita niatin buat belajar nih, pasti ada sesuatu baiknya yang dipelajari di sini. Nanti insya Allah kita tuh udah dinikmati aja. Iya, Nikmati betul. aja. Karena mahasiswa semester 1 tuh kadang mereka masih bimbang ya kan. Iya, betul. Masih Karena bimbang. bisa jadi mereka cuma kepepet di sini aja kayaknya bisa masuk. Udah disuruh orang tua, ayo ikut masuk komunikasi nih. Pilih komunikasi nih. Ayo ilkom aja, ilkom aja. Gitu kan? Biasanya kan ada kan kayak gitu kan? Kayaknya nggak cocok deh. Misalnya di akhir semester kayak semester awal, maaf kayaknya aku pindah aja deh. Pindah aja deh. Karena aku nggak cocok nih. Saya nggak berani untuk ngomong di depan, gimana dong? Kayak gitu loh. Betul. Padahal belajar ya, Bu ya, bakal bisa kok nantinya. Yang penting kalau yang buat semester 1, yang penting kalau misalnya udah masuk, ayo selesaikan, niatkan buat belajar. Mungkin walaupun kalian yakin mau jadi apa kedepannya, coba dulu aja, selesaikan dulu. Nanti kalian pasti akan ketemu dengan diri kalian yang baru. Tapi dengan kutipan pentingnya ya adalah kalian niatin diri kalian buat belajar. Karena kalau misalnya kita udah menutup diri, nanti ilmu itu kan karena mindset kita udah bilang kita nggak mampu nih, kita nggak bisa nih, akhirnya apapun ilmu yang dikasih, sebaik apapun ilmu yang dikasih nggak akan masuk. Iya, Betul, betul. Ya kan? betul. Tapi kalau misalnya niat kita mau belajar, mau orang ngasih cuma dari sikapnya aja kita jadi belajar. Oh ternyata sikap sama dosen itu harusnya kayak gini ya. Iya, betul. Betul, Ya betul. nggak? Itu buat yang semester 1. Kalau misalnya buat yang semester pertengahan deh, yang Semester 3 sama semester 5 berarti. ya kan, pertengahan. Ya karena udah setengah jalan ya jangan berhenti. Lanjutkan. Tabah saja lagi Iya. ya kan. Tabrak aja udah semuanya. Udah basah kok bahasa Inggris Iya, kalian. lawan badainya. Iya, benar. Ibu tadi sama quotesnya itu, lawan aja badainya, jangan ganti kapal. Terus kemudian kalau untuk mahasiswa akhir seperti kalian ini, Ah, kita berdua nih. kan ibaratnya tuh udah di garis finish nggak sih? Hampir Hampir. sudah. Ini lagi ngos-ngosannya nih. Ya, Asma deh. ibaratnya tadi tuh kalau misalnya capek nih ya kayaknya kayak capek ya pengen berhenti aja, jangan, itu udah godaan setan yang terkutuk. Ya, jangan kalian kalau misalnya kalian kepikiran buat berhenti, please kalian harus ingat di belakang tuh kalian perjuangannya udah sejauh ini loh. Ya, eman banget kalian tuh udah tinggal satu tangga lagi, tapi karena kalian cuma deh capeknya di situ, padahal kan udah ngelewatin berapa tangga loh buat Iya, sampai situ. benar. Ya. 3 tahun lebih ya. Iya, 3 tahun lebih. Nggak dikorbanin tuh nggak cuma waktu, tapi biaya Biaya juga. juga dari ya orang kan? tua. Iya. Belum yang kerja sendiri kan, Dan Bu. kerja sendiri Betul. apalagi. Makanya ibu sangat please, udah semester 7 tuh semangat terus, semangatin diri kalian. Kalau misalnya kalian nggak ada orang yang menyemangati diri kalian sendiri nyemangatin. Kalian harus yakin dulu sama diri kalian kalau kalian bisa, kalian mampu, pasti selesai. Betul. Pentingnya untuk menanamkan mindset itu penting sekali teman-teman. Jadi ibu percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa. Selama kalian meyakini diri kalian bisa, kalian mampu, kalian ingin belajar, pasti ada jalannya. Betul. Penting ya tadi itu, baik lagi, jangan pernah berhenti belajar. Dan harus punya teman yang Sefrekuensi. dan frekuensi. Positive vibes. Karena Positive biar vibes.
teman Oke. itu tuh ngasih semangat buat Iya. kita gitu loh. Ya buat ngasih semangat teman juga. Itu Tapi adalah motivasi kita juga. Iya ya sih, mungkin benar-benar. teman, tapi mungkin kadang beberapa di realitanya kalau misalnya ada skripsi ini pasti jalannya masing-masing dong. Iya. Iya. Udah nggak topak-topak Sudah lagi sibuk nih. sendiri-sendiri Udah ya. ngurusin mimpi masing-masing. Nah disitulah kalian harus meyakini diri kalian bahwa kalian bisa, kalian mampu, kalian sanggup. Nah, insya Allah pasti bisa. Amin. Dan yang paling penting sih jangan lupa minta restu dengan orang tua apapun Itu pasti. Siap. everything. Kalau misalnya kalian ditinggal dengan orang tua, berarti sebelum berangkat kuliah minta restu dulu, semoga Minta dikasih doanya pelajaran, dulu. dikasih kelancaran, dipermudah. Kalau misalnya kalian jauh dari orang tua ya lewat telepon bisa. Bisa. Nah, ya kan? Iya. Minta restu, terus kemudian jangan lupa ibadahnya. Ya, Siap. betul ya. Karena manusia yang tidak ibadah kan berarti manusia yang Kalau sombong. sampai bolong. Jangan sampai bolong ya. Ya, insya Allah perbaiki ibadahnya. Mungkin makin berat satu kejadian, misalnya kayak tugasnya berat, berarti itu tandanya itu disuruh buat lebih dekat dengan yang Betul. Sebenarnya kan ada permudahan, ada Amin, amin. Ya, kita kan nggak tahu, kadang ada sesuatu hal yang kok bisa ya gitu, Magic. magic dan ternyata Biasanya ada mukjizat. Iya, Dapat benar. rasanya enak. Betul. yang penting kalian yakin dengan diri kalian sendiri. Itu pentingnya, itu poin pentingnya adalah kalian yakin kalau diri kalian itu luar biasa dari yang kalian pikirkan. Penting banget. Kadang kan orang-orang tuh dia insecure dengan temannya, kok teman aku bisa, kok aku enggak gitu. Begitu. Yes. Wah, benar-benar pesan yang sangat bisa diterapkan dan sangat-sangat bermanfaat buat saya ya Bu ya, dan Saya juga. Iya. Makasih banget Bu udah hadir di sini, obrolannya bener-bener seru banget, dari perjalanan kuliah, perjuangan jadi dosen, semuanya seru banget sih Bu. Semoga obrolan kita kali ini bisa menginspirasi semua mahasiswa. Betul. Kita semua terutama yang di sini, aku, Bita. Ya, terima kasih banyak ya Bu Afisa. Terima kasih Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah menyempatkan Happy waktu. banget bisa ngobrol banyak di sini. Betul. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di episode Talkom berikutnya. Talkom, talking communication.